الفاتح المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية الصالحة كما وسلم ونصلي بشير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadil lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan, nikmat ketaatan, yang mana nikmat ketaatan ini adalah nikmatul azim, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling berharga adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita taufik. Kita termasuk hamba-hamba yang Allah pilih untuk bisa menyembah Allah dan memahami daripada hal-hal di dalam ilmu agama. Insyaallah kita lanjutkan kajian fikih di dalam kitab Aqratus Sadidah, Qismun Ibadah, wabil khusus hal tentang masalah puasa. Karena puasa ini adalah suatu rukun Islam. Jadi suatu kewajiban. Maka di dalam suatu kewajiban ibadah, di situ kita butuh pengetahuan ilmu di dalam melaksanakan ibadah tersebut agar ibadah ini bisa menjadi sah. Karena ibadah Ramadan itu tidak akan bisa berulang walaupun diganti dengan hari-hari lainnya. Bahkan ada satu hadis Nabi katakan, man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsahallahu azza wa jalla lahu lam yaqdi anhu wa in shoma dahar qulub. Barang siapa yang dia tidak puasa di bulan Ramadan bukan karena rukhsah, bukan karena uzur, maka dia tidak akan bisa menggantikan satu hari yang dia membatalkan puasa itu walaupun dia puasa setahun penuh. Artinya kedudukannya beda. Berpuasa di hari biasa. Ini puasa yang orang itu membatalkan puasanya bukan karena uzur. Jadi dia sengaja tidak puasa atau dia batal puasanya. Kemudian bukan karena uzur ini dia batalkan. Maka kata Nabi, seandainya dia kodok setahun penuh untuk satu kali yang dibatalkan ini tanpa uzur, lam yakdih, tidak cukup, tidak akan bisa menutupi satu hari yang dibatalkan ini tanpa uzur. Jadi luar biasa. Jadi puasa ini tidak tercover dengan ibadah puasa di luar Ramadan. Kemarin kita sudah masih pembahasan masalah puasa-puasa tentang orang awam, tentang khos, tentang khawasil khawas sudah kita jelaskan. Kemudian makruh-makruh di dalam puasa sedikit kita jelaskan. Mengunyah al-alku, mengunyah di dalam puasa itu tidak batal, cuman makruh. Tapi kalau ada uzur maka fala karoha, maka tidak makruh. Sengaja dia mengunyah permen, batal. Cuman kalau dia menelan atau ada sesuatu yang ditelankan atau tercampur air ludah, dia masuk ke dalam perutnya bersamaan air ludah tersebut, maka batal.
Jadi kalau dia mengunyawi tidak batal, cuman makruh. Kemudian zauqul ta'am, nyicip makanan tanpa bidunil hajatin, tanpa ada hajat, hukumnya makruh. Lil hajatin wala yukrah, kalau ada hajat maka tidak dimakruh, tidak dimakruhkan. Al ihtijam, berbekam di bulan puasa, sah tak puasanya? Sah, cuman hukumnya makruh karena kita dalam bulan Ramadan ini kan sudah lemas, kita mengeluarkan darah bekam, tambah lemas, jadi hukumnya makruh. Cuman sah puasanya tidak batal, cuman hukumnya makruh, lebih baik ditinggalkan. Kemudian majul ma'i badal iftar, masuknya sesuatu air ke dalam majul ma'i badal iftar, artinya ikhrujuhu minal fami fayashabu ma bihi min barakatis saumi. Orang yang ketika dia berbuka minum, kemudian dibuangnya airnya, hukumnya makruh. Jadi sunnahnya ketika dia minum ditelan, karena ini asar ibadah. Nah, kalau dia buang ketika baru buka nih, alhamdulillah dia minum, dibuangnya makruh. Berarti dia menghilangkan bekas keberkahan ibadah. Hukumnya makruh. Kemudian al-ghusl bil inggomas, mandi dengan keadaan menyelam, hukumnya makruh, cuman berisiko bisa batal. Kalau masuk sesuatu ke rongga yang terbuka. Rongga terbuka itu 1, 2, 3, 4, kubul, 5, 6 dan 7. Ini kalau dia masuk bisa batal kalau menyelam. Makanya kalau dia berenang, maaf ketika dia buang angin kan ngembang tuh, air masuk, batala saum, maka batal puasanya. Kemudian hal-hal yang memakruhkan lagi, salah satunya kasyratul sabak, terlalu banyak makan, bukan di siang harinya batal, artinya malam Ramadan buka atau tengah malam makan sampai kenyang-kenyangnya, hukumnya makruh. Wanaum, banyak tidur deh. Nah, memang tidurnya orang yang puasa adalah ibadah. Cuman ini jangan jadi dalil pula tidur bela, kan hadisnya ada ibadah katanya. Ini keliru. Lebih baik baca Quran, berzikir, aktivitas. Kemudian tanawalu sahwati mubah minal masmumati au mubasyarah au masmu'ah, melakukan sesuatu yang menimbulkan kenikmatan, walaupun hal itu mubah. Dia lagi puasa, tapi sengaja pergi ke warung makanan, ditengoknya kue itu, kan menimbulkan suatu kenikmatan, keinginan, walaupun itu mubah kue tersebut. Cuman akhirnya dia pingin makan, pingin batali, pingin cepat-cepat bukuannya, hukumnya mah. Nah, itulah ada sedikit beberapa hal yang dimakruhkan dalam puasa. Sekarang kita masuk mubtilatu saum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hiya kismani, ada 2 bagian. Al-awal kismun yubtilus sawabas saumi la saumun nafsah. Yang pertama yang membatalkan puasanya, tapi la saum, puasanya tidak batal, cuman pahala puasanya yang batal. Jadi dirincikan yang membatalkan puasanya terbagi 2. Ada yang membatalkan pahalanya, tapi puasanya tidak batal. Ada yang puasanya batal, pahalanya batal. Jadi ada 2 bagian, dibagi sama ulama. Fala yajibu alaihil qada, kalau pahala puasanya batal, puasanya tetap sah, tidak wajib qada, cuman pahalanya yang tidak dapat. Ibarat kalau kita kerja itu, tidak dapat gaji, dapat capek. Kemudian yang kedua, kismun yubtilu sauma wa kadzalika sawam, hal yang membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya.
In kana bi ghairi uzrin. Kalau dia memang tidak ada uzur, ini puasanya batal, pahalanya batal. Fayajibu qada, maka wajib dia qada. Wa tusammal muftira. Ini dinamakan yang dinamakan batal. Jadi kita ulang lagi. Ada yang puasanya tidak batal, cuma pahala puasanya batal. Ada yang puasanya batal, pahala puasanya juga batal. Itu sudah pasti ya, sudah pasti. Jadi ada dua bagian. Al-qismul awal al-muhabita wa hiya ma tubtilu sawabas saum. Yang pertama kita akan jelaskan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Kata Nabi, berapa banyak nanti daripada umatku mereka itu puasa. Cuman mereka hanya mendapatkan ju', lapar dan haus. Nah, ini ibaratnya kalau kita kerja nih, capek-capek kerja sebulan, nak mau gaji, tak katik kata bosnya. Keliru, ini sedih deh. Jadi ada orang itu sebulan penuh cuma dapat haus dan lapar. Pahalanya tak dapat. Sah tak puasanya? Kalau syaratnya terpenuhi, tidak melakukan hal yang batalkan puasa, tetap sah. Cuman pahalanya tak dapat. Nah, jangan sampai kita menemui Ramadan, beramal, lepas bulan Ramadan kita cuma dapat haus dan lapar. Di sinilah kita alhamdulillah kita mengkaji, jadi kita tahu apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada beberapa hal yang membatalkan pahala puasa di sini. Yang pertama al-awwal al-ghibah. Ghibah ini bisa membatalkan pahala puasa, tapi puasanya tidak batal. Wahia zikrukal ahukal muslima bima yakrahu walam kunta shodikan. Ghibah ini apa sih definisinya? Dia menyebutkan nama saudaranya sesama muslim yang kalau orang itu dengar apa yang kita omongin dia tidak suka. Walau kunta shodikan, walaupun yang kita omong itu benar, itu namanya ghibah. Nah, hati-hati ya. Jangan sampai kita capek-capek beramal, atau puasa kita, sholat kita habis karena menggibah. Jadi ghibah ini salah satu penghapus daripada amalia gitu. Bahkan dikisahkan satu ulama, ditanya istri, kenapa engkau tidak bertahajud? Padahal mereka bertahajud di malam hari. Ya sudah, biarlah kata dia. Mereka malamnya qiyamul lail, tapi paginya menggibah orang. Habis pahalanya. Nah, jadi betul-betul butuh ilmu. Jangan sampai kita datang menemui Allah dengan keadaan muflis. Muflis itu bahasa Arabnya bangkrut. Di dunia kita beramal banyaknya, sampai akhirat nol. Ya Rob, dulu aku tidak pernah ninggalin puasa, tidak pernah ninggalin sholat, kok pahalanya tidak? Habis kata Allah. Karena engkau malamnya ibadah, siangnya engkau menggibah orang. Habis pahalanya. Na'udzubillah min. Kemudian anamimah. Namimah ini artinya ngadu domba. Na'udzubillah. Bahkan kata ulama, la dahulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang namimah. Walaupun dia meninggal di depan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, tapi dia hobi ngadu domba. Meninggal di depan Ka'bah tidak masuk surga. Na'udzubillah. Bahkan dikisahkan Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, Fudail bin Iyal, salah satu ulama tasawuf, beliau ini punya murid. Jadi ketika muridnya sakaratul maut, beliau talkinkan. Lah, katanya, tidak bisa ditalkinkan, tidak mau dia ikut talkinnya Fudail bin Iyal. Kemudian dibacakan Yasin, nolak. Jangan dibacakan Yasin. Bingung Fudail, ini murid kesayangan, orang cerdas. Jadi akhirnya dia meninggal. Ditalkini tidak bisa, dibaca Yasin, dinolak, akhirnya dia meninggal. Nangis Fudail bin Iyal itu 40 hari karena murid kesayangannya, alim, pintar. Nangis 40 hari dia sedihnya. Kok bisa ini murid aku yang cerdas. Alhasil doa sama Allah, minta petunjuk. Lalu dimimpikanlah dia. Ditanya, ya fulan, apa sih penyebab engkau
seperti ini ketika dalam sakaratul maut. Wahai syekh, wahai guruku, kata dia kan, ketahuilah, aku dulu mempunyai 3 kesalahan. Yang pertama, aku pernah namimah, mengadu domba dirimu dan orang lain. Jadi kualat sama guru itu, na'udzubillah, itu lebih bahaya ya. Dulu aku pernah mengadu domba dirimu dan orang lain. Satu. Yang kedua, kemudian dia pernah minum homer. Nah, ini berarti jagolah perut kita dari sesuatu yang haram. Na'udzubillah. Dulu aku pernah punya penyakit ketika aku pergi ke tabib itu dokter kalau dalam bahasa Arab. Cuma dokter itu menyarani setiap tahunnya minum homer agar penyakit ini bisa hilang. Akhirnya aku lakukan. Nah, di situ aku mulai candu. Na'udzubillah. Jadi hati-hati di dalam perkara mengadu domba dan perut gitu dalam keadaan halal. Satu lagi wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah menggibah mungkin salah satunya ya. Allahu a'lam. Jadi jauhlah daripada namimah, mengadu domba. Kata Nabi, man yu'minu yaumil akhiri falyakul khair au yasmut. Barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka hendaklah mereka itu ngomongnya yang baik-baik. Kalau tidak bisa ngomong baik-baik, diam. Jadi diam itu man sakata najah. Orang yang diam itu selamat. Orang bodoh pun kalau diam selamat. Orang bodohnya kalau diam dia selamat. Kenapa? Kalau dia ngomong pasti salah. Lebih baik dia diam, selamat. Nah, jadi diam ini salah satu kunci keselamatan. Jadi bahaya lisan ini. Bahkan ulama sering mengatakan salah satu banyaknya penyebab orang itu masuk neraka akibat lisan. Jadi na'udzubillah namimah ya. Ini membatalkan pahala puasa, Wahya naqlul kalami bis qasdi iqa'il fitnah. Dia diomongin lagi ke orang lain, kemudian menimbulkan satu fitnah dan bermusuhan. Ini namanya namimah atau domba. Hati-hati ini dosa. Kalau dia mati orang itu masih bermusuhan itu jariyah. Bukan amal jariyah, Pak, tapi dosa jariyah. Dia ngadu domba nih, oh dia tuh gini-gini nih, ini jadi benci, berdua ini saling benci, padahal nggak ada salah ini. Nah, kemudian orang yang namimah ini mati, kedua ini masih dalam kebencian, ini dosanya transfer terus, na'udzubillah. Nah ini, itulah kita kalau bahaya, jangan fitnah. Al-kazib, wahwa ikhbaru bighairil waqi', berdusta. Puasa dia bohong, tidak batal puasanya, tidak batal. Cuman ia betiru sawabah, pahalanya batal. Apa itu kazib? Yaitu adalah memberitahu tapi tidak benar, tidak jelas, tidak akurat, itu namanya kazib, berdusta. Di dalam hadis salah satu alamatul munafik, ada 3 ciri-ciri orang munafik itu. Iza hadasa kazab, kalau dia ngomong selalu bohong, itu namanya munafik. Kalau dia diajak berjanji ingkar terus, termasuk golongan munafik. Kalau dia dipercaya khona, berkhianat, ini termasuk munafik. Jadi jangan sampai kita termasuk 3 golongan ini. Na'udzubillah min dzalik. Katakan insyaallah. Ini kadang tapi insyaallah itu menjadi hujah. Enak dia datang dibilang insya Allah itu arti jika syarat Allah ini syarat jika sya'a Allah berkehendak, sya'a itu kehendak Allah, ya Allah, insya Allah kalau Allah berkehendak, kalau Allah berkeinginan. Nah cuman kalau kita sudah datangnya nanti ya tidak datang nih, bilanglah tidak bisa, jangan insya Allah ngenak dia, ini keliru, ini sama dengan bohong ya. Insya Allah, karena sudah tahu tidak bakalan datang, jangan dibilang insya Allah. Mohon maaf tidak bisa. Kalau insya Allah itu kan jika Allah berkehendak, sementara dia memang tidak mau pergi, sudah juga keliru nih. Insya Allah tuh dia sudah berupaya, insya Allah aku bisa, kata dia. Dia memang tidak ada jadwal kosong mau datang. Baru dia bilang insya
Allah, kalau Allah berkehendak. Jadi jangan kasih harapan palsu, kasihan kawan. Ala kulli hal. Kemudian ar-rabi'u yang keempat yang menghilangkan pahala puasa yaitu nazarul lama yahrumu aw lama yahillu bisyahwatin. Ai bi an yatalazal bin nazari. Yaitu memandang yang haram. Memandang yang haram, batal. Apa yang batal? Pahala puasanya, jalan bulan puasa, nengok-nengok ke simpang lampu merah, rok pendek, mantap, kata dia. Pandangan pertama itu tidak dosa, ya kan? Astagfirullahaladzim, langsung berpaling, dosa tidak ada dosa. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga baru haram. Yang pertama tidak haram karena tidak sengaja. Nah, jadi memandang yang haram di bulan Ramadan menghilangkan pahala puasa. Bukan berarti kita tutup pula, ini keliru, nombor pula. Istilah itu astagfirullahaladzim palingkan. Sekali lagi yang kedua haram. Yang pertama rezeki, yang kedua baru haram. Kemudian lama yahilu bisyawati atau memandang yang halal tapi dengan syahwan. Bulan Ramadan istrinya pakaiannya luar biasa. Nah, suaminya nengok, timbul syahwat. Halal lah, halal. Cuman pahala puasanya hilang. Karena dalam puasa dia mendatangkan syahwat. Walaupun yang dipandang itu halal. Jadi hati-hati. Bulan Ramadan, suruhlah istrinya pakaian yang bagus sedikit lah. Itu kalau jima, na'udzubillah min dzalik, kena kafarat. Satu membebaskan budak, tak kati lagi budak. Kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut 60 hari, tidak boleh berhenti. Kalau berhenti batal ulang lagi. Nanti keliru, bahaya kalau dia berjima 2 hari pas dosanya besar. Dan kena kafarat. Dan memandang dengan lezat, berarti dengan lezat yaitu syahwat, na'udzubillah. Kemudian al-khamisu yang kelima yang membatalkan pahala puasa al-yamin, yaitu al-yaminul kazib, bersumpah palsu. Sumpah demi Allah, wallahi, ini keliru ya, hati-hati. Jangan bahasa-bahasa yang sumpah ya. Sumpah itu kalau dia bohong kena kafarat, kalau dia melanggar kena apa? Kena kafarat. Dengan dikit-dikit wallahi demi Allah, ini keliru, na'udzubillah. Orang yang bersumpah palsu di dalam bulan Ramadan, sumpahnya palsu, maka dia mendapatkan dosa dan pahala puasanya hilang, na'udzubillah. Kemudian kaulu zur wal fusu wal amali bih, ngomong yang tidak pantas. Ngomong tidak pantas, caci maki orang, atau wal amalu bih, amal-amal yang jelek. Bulan Ramadan gawenya nyelon, bulan Ramadan nengok-nengok porno itu tidak batal puasa, cuma pahala puasanya hilang. Kalau sampai keluar mani baru batal. Di dalam hadis Nabi katakan man lam yad'u qaulu ruj wal amala bihi falaysallahu hajatan fi an yada'a ta'amu wa syarab. Kata Allah tidak butuh puasa orang yang mereka tidak meninggalkan perkataan yang buruk, perbuatan yang buruk, amalnya masih jelek juga Ramadan. Perkataannya masih kurang pantas juga Ramadan. Allah tidak butuh puasa mereka. Na'udzubillah. Jadi kalau bisa memang benar-benar kita puasa benar-benar zahir batin. Bukan sekadar zahir tak makan dan minum, tapi syahwat kita puasakan juga. Mata kita, lisan, hati. Jadi benar-benar dipuasain semua. Walaupun kita tidak salah, kita bisa marah, tahan marah tersebut. Nah, jangan sampai kita menghilangkan pahala puasa. Jadi rugi nanti ya. Kita belum tentu lagi nemui Ramadan yang akan datang. Ramadan terus datang selagi belum kiamat. Yang jadi masalah sampai tak kita Ramadan di tahun depan. Apalagi lagi dekat-dekat Ramadan ini biasanya inna lillahi
Ramadan. Sering ada orang meninggal. Cuman ala kulli hal kita sedih zaman sekarang. Banyaknya orang meninggal tidak menjadi ibroh pelajaran untuk kita. Kita anggap orang meninggal, sebulan meninggal, innalillahi, kita biasa tidak merenung sejenak, ya Allah, ya Rabb. Kemarin dia masih sama aku, besok aku lagi. Nah, seharusnya kita menjadikan suatu pelajaran. Jadi orang yang meninggal itu adalah taklim untuk kita pelajari. Kita ziarahi dia ke kuburan. Orang yang menziarahi kuburan itu secara tidak langsung mereka menziarahi rumahnya sendiri, rumah yang paling nyata, 2x1 rumah kita sebenarnya, bukan rumah yang paling besar kita tinggal itu jadi hak ahli waris nanti ketika mati maka berpindah menjadi ahli waris yang memilikinya. Nah, kemudian sedih lagi kita kadang ke kuburan ketawa-tawa sambil merokok. Wah, besok kau lah atas dulu, ini keliru ya. Tidak sedih, bukannya mereka itu berpikir, ya Rob, besok aku bakalan di sini, apa yang aku bawa untuk menghadap Allah nanti. Perhatikan sekarang, banyak orang sibuk membangun rumah semegah-megah, semewah-mewah, tapi mereka lupa bangun rumah yang paling kekal nanti di akhirat. Berlomba-lomba sekarang orang, perhatikanlah. Berlomba-lomba membangun rumah mewah agar ditengok orang bagus, agar nyaman. Yang membuat kenyamanan itu adalah hati, bukan bangunan. Bukan bangunan. Bangunan itu sekedar fisik. Berapa banyak rumah bagus tapi kayak neraka. Balik marah, bentang-bentung, ngoceh sana sini. Akhirnya rumah itu seperti neraka. Ada orang rumahnya sepetak, tapi mereka bisa ibadah. Anak istrinya nurut. Makannya pun enak dengan lauk tempe dengan tahunya. Mereka menikmati, benar-benar menikmati kehidupan. Jadi kenyamanan yang paling hakiki itu adalah kenyamanan dalam hati. Kadang orang itu salah mencari kenyamanan selain Allah, lam yajid, tidak akan pernah menemukan. Mencari kenyamanan selain sama Allah tidak akan temukan. Pingin punya mobil ini, oke lah. 2 bulan, 3 bulan senangnya. 4 bulan, 5 bulan kotor udah dicuci lagi. Pembosan. Itu sifatnya di dunia ini menjenuhkan dan membosankan. Tapi kalau orang yang sudah nyaman ya taat, mereka akan menimbulkan rasa ketenangan di dalam hati. Jadi kalau kita tidak ngaji, kita sibuk mencari kebahagiaan, mencari ketenangan yang selain Allah itu tidak akan dia temukan. Walaupun dia temukan sifatnya sesaat lahzah, sebentar kalau dalam sekarang. Kemudian juga ketika ngantar jenazah rame, yang nyolatinya cuma 7 orang, 8 orang. Yang di luar bapak-bapak merokok di luar. Ngapa tidak masuk masjid lagi head? Nah, ini keliru. Padahal ketika mayit itu sudah meninggal, yang dibutuhkannya disolatkan, karena di situ ada doa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Tapi kita sibuk duduk di luar, ngobrol sambil merokok santai, ngalung ngidul. Solatkan jenazah tersebut, datang ke kuburan. Apa kadang hati gitu nih udah keras, nengok orang mati itu udah biasa banget. Kita tidak berpikir bagaimana seramnya nanti. Kita nih kalau dikurung di kamar, di lampu dimatikan, bagaimana perasaan kita? Apalagi kita dimasuki 2x1, ditimbun di dalam tanah, enggak? Harta tinggal, anak bini tinggal, istri nangis seminggu 2 minggu, kalau masih muda kawin lagi cepat. Nah, di grup innalillahi al-fatihah, Allahumma berlahu, paling lama 2 minggu di grup itu, besok hilang. Siapa yang namanya kita? Cuma satu aman. Cuma ala kulli hal, kata Imam Ghazali, salah satu rintangan seseorang hamba itu taat adalah perkara dunia inilah yang menghalangi mereka untuk taat. Subhanallah. Jadi kita minta sama Allah agar istiqomah di dalam ibadah. Kemudian
Al-qismus tsani, pembagian yang kedua, al-mubtir, yang membatalkan puasa. Tadi membatalkan puasa, sekarang kita masuk wahia ma yubtilu asal saum, yang membatalkan puasa. Otomatis pahala puasanya batal. Kalau tadi puasanya tidak batal, cuma pahalanya baik. Kalau sekarang puasanya batal, pahala puasanya batal. Yang pertama al-mubtiru awal, yang membatalkan yang pertama adalah ridda. Nauzubillah. Ridda ini artinya murtad. Orang yang murtad batal puasanya. Wahia qat'ul islami bin niyati au qauli au fi'li walau kana ridda lahza wahidatan. Orang yang murtad walaupun dengan niat, nauzubillah, dia lagi puasa nih, tapi dalam hati niat, kagak salah sepulan ini lagi puasa, cuma dia niat, keluar beda dalam hati dari Islam nih, langsung batal puasanya walaupun cuma niat. Jadi kalau di pembahasan di dalam kitab Irsyad di bab rida, murtad itu ada 3 bagian. Ada murtad secara kauli dengan ucapan, ada dengan kolbi atau etikot 2, ada lagi dengan fi'li, perbuatan. Al-Quran dibuangnya tanpa sebab tanpa apa, melecehkan dia, murtad. Murtad. Nah ini dia biniati dengan niat be, kata dia, luar biasa Islami, tidak ngomong cuma itu be. Nah murtad dan puasanya batal. Atau dengan kauli, dengan ucapan, Nabi Muhammad itu bukan nabi, kata dia. Bukan nabi, asumur murtad dengan ucapan. Auzubillah min dzalik. Au fi'li, dengan perbuatan. Nah, tadi contoh perbuatan melecehkan syiar-syiarnya Islam. Maka puasanya batal walaupun dia tuh sadar lagi. Langsung sadar cepat. Langsung batal puasa tadi. Jadi wajib qada dan puasanya batal, dan dia wajib imsak kalau dia masuk Islam lagi. Nah, jadi hati-hati, itulah butuhnya ilmu. Alhamdulillah kita di sini buat kajian majelis ilmu. Majelis ini kata ulama ada 3 bagian. Ada majelis zikir, cuman di situ diisi dengan zikir, salawat. Ada yang namanya majelis nasihat atau mauizah, cuma nasihat-nasihat. Ada lagi namanya majelis ilmu. Majelis ilmu yang ini. Majelis ilmu yang ini. Bahkan Allah menciptakan bumi ini, dan bumi yang paling berharga dari sisi Allah, yang bumi itu dibuat majelis ilmu. Hewan-hewan pun beristighfar untuk orang yang hadir dalam majelis ilmu. Luar biasa fadilahnya. Ya. Di majelis ilmu ini luar biasa. Di sini kita mengkaji apa yang Allah murkahi, apa yang Allah perintahkan, bagaimana ibadah yang sah, bagaimana. Inilah secara namanya ilmu, itu pengetahuan. Kalau mau izoh nasihat, kalau zikir cuma zikir. Jadi ada beda majelis ilmu, majelis nasihat, majelis zikir. 3 bagian ulama membagi. Anda kulihat majelis ilmu ini udah jarang ya, udah jarang. Kemudian al-mubtirus tsani, yang membatalkan puasa yang kedua adalah al-haid, perempuan yang haid, wan nifas, dan nifas, wal wilada, dan melahirkan. Walau lahzatan minan nahar, walaupun sebentar. Contoh, perempuan yang puasa nih, kemudian ada darahnya haid keluar, walaupun 1 menit lagi mau berbuka, batal puasanya, batal. Atau tengah hari jam 12 lagi puasa, tiba-tiba darah haidnya keluar, maka batal puasanya. Atau kalau di dalam bab ini paling sedikitnya perempuan tuh haid 1 hari 1 malam. Kadang status tahu suci bisa. Nah, ghalib pada umumnya perempuan tuh haid 5 sampai 6 hari, sita atau sab'ah, 7 sampai 6 hari 1 minggu paling umumnya. Aksar paling banyak yang paling lamanya perempuan tuh haid 15 hari. Lewat dari paling 15 hari dipastikan bukan darah haid, darah istihadah, darah keputihan atau darah penyakit. Sah puasanya sah, dibersihkan dulu, ditampal, sholat. Berhubungan sama dia pun tetap sah. Boleh, karena bukan darah haid. Kalau darah haid hukumnya haram. Tidak boleh digauli perempuan lagi haid, hukumnya haram. Dan perempuan lagi nifas tidak boleh dihubungi, hukumnya haram. Nifas ini juga lagi puasa nih, tiba-tiba dia keluar darah nifas, habis melahirkan,
maka batal puasanya, langsung batal. Nifas ini paling sedikitnya sehari semalam al-yaum, umum golib pada umumnya 40 hari. Aksar paling lamanya darah nifas ini keluar 60 hari. Lepas 60 hari bukan darah nifas lagi. Masih keluar nih, bukan darah nifas itu. Head apa istighadah? Nah, dilihat tanggal berapa dia head sebelum ini, dihitung. Biasanya per bulan itu di awal bulan dia head sucinya di tanggal sekian. Angge dihitung dikalkulasikan. Ketemu enggak kalau di ini setelah nifas itu darahnya keluar? Kalau ketemu berarti darah haid. Kalau tidak bisa dikatakan darah istihadhah namanya. Nah. Awiladah melahirkan. Lagi puasa nih tiba-tiba melahirkan. Batal puasanya walaupun dia tidak keluar darah nifas. Walaupun tidak keluar darah nifas. Karena melahirkan. Batal. Walau la zawal sebenarnya minan akhir. Kemudian al-mubtiru salis yang membatalkan puasa yang ketiga adalah junun. Walau lahzo, junun ini gilo. Nauzubillah, misalnya ada orang lagi puasa, tiba-tiba gilo dia. Gilonya cuma sebentar. 3 menit balik lagi normal, batal puasa. Batal. Seandainya ya, nauzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Alhamdulillah. Kemudian al-mubtiru rabi yang membatalkan puasa yang keempat al-ikhma wa syukru. Pingsan batal puasanya. Wa syukru mabuk batal. Tapi dibahas iza ama jami'un nahar, kalau pingsannya seharian atau mabuknya seharian, nah ini batal. Wa ama iza afaqo, kalau dia sadar walau lahza wahidatan soha saumuhu wa huwal mu'tamad inda romli. Kalau dia puasa pingsan dia sebentar tidak batal. Menurut Imam Romli tidak batal karena sebentar. Tapi kalau dia lagi puasa pingsan setengah hari saking lamanya hampir seharian, maka puasanya batal. Nah, tapi dibahas lagi inda Ibni Hajar, pendapat Imam Ibnu Hajar dibtulu iza batal puasanya kalau dia sengaja. Walau lazo, kalau dia pingsannya gara-gara apa misalnya? Dibuatnya sengaja pingsannya. Sengaja. Dia tahu nih, aku nih kalau ngelakuin ini aku udah kuat. Pasti aku pingsan. Sengaja dilakukannya. Tak tahu dia sadar walaupun sebentar. Berarti sebentar batal menurut Imam Ibnu Hajar. Nah, tapi kalau Imam Romli kalau dia tidak sengaja puasanya tidak batal. Kalau sengaja batal walaupun sebentar. Tapi kalau Imam Romli tidak sengaja sebentar tidak batal. Tapi kalau tidak sengaja seharian batal. Ingat ya. Kemudian al-mubtiru khamis yang membatalkan puasa yang kelima adalah nauzubillah jima. Jima di bulan Ramadan iza jima'ah amidan aliman bitahrimin. Sengaja dan dia mengetahui itu hukumnya haram, maka puasanya otomatis batal dan dia kena beberapa sanksi. Yang pertama batalu saumuhu, batal puasanya. Karena dia merusak. Kemudian dia mendapatkan lihukil ismi, dia mendapatkan dosa yang besar. Kemudian wujubil imsak, wajib dia menahan tidak makan dan minum, tapi wajib juga dia dikodok nanti habis Ramadan. Kemudian dia disanksi ada 3 bagian. Yang pertama iktiku raqabatin mukmin. Dia harus membebaskan budak. Zaman sekarang budak tidak ada lagi, yang ada cuma budak Jambi. Nah, budak ada lagi sekarang. Lewat satu gugur. Karena budak tak kati, maka dia syiamu syahraini mutabi aini. Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau batal sekali, wajib diulangi lagi dari awal satu. Nah, kalau dia jima di bulan Ramadan. Nah, jadi hati-hati. Makanya nikahnya tuh jangan-jangan ada ke Ramadan. Ini masih wangi-wangi nian. Tunggal dikit lah bulan Syawal. Namun anak muda ini kan masih bergejolak bahasa gitu tuh kan, bahaya. Habis Ramadan nikah lah. Kalau bisa
tanggal 2 Syawal lu nikah, duit kan orang masih banyak, jadi amplopnya masih banyak. Kadang kan nyari amplop nih ibaratnya. Nah, alhamdulillah. Kalau tidak mampu juga paso, tapi kata ulama tidak boleh langsung ketiga. Tidak pakai opsi yang ketiga, tidak boleh. Harus dicoba dulu paso. Tidak mampu nian baru it'amu sitina miskinan likulli miskinin mud. Wajib dia ngasih orang miskin makanan pokok, dan satu orang miskin itu satu mud. Satu mud itu 7 on, sebenarnya 6 on sekian. Kita bulatkan 7 on. 60 orang. Nah, jadi hati-hati. Nauzubillah ya, jangan sampai berhubungan di bulan Ramadan. Kemudian watajibu hazil kafaro ala rijal la ala mar'ah. Yang wajib kena kafaro cuman laki-laki, perempuannya tidak kena. Perempuannya tidak kena. Yang wajib cuman laki-laki, perempuannya cuman dapat dosa dan wajib kodok. Nah, yang bayar kafarot cuman laki-laki. Nah,